warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelumnya kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Ita Amalia Arumdiah NIM 44, Mujahidah Salimatus Sabilah NIM 45, dan Habsari Cahyaneng Putri NIM 65. Kami di sini akan menyampaikan presensi yang bertemakan kata dan makna. Nanti kita akan membahas tentang yang pertama yaitu pengertian kata, yang kedua yaitu tentang pengertian makna, yang ketiga pembagian kata sebagai predikat, yang keempat macam-macam makna kata, dan yang terakhir yaitu adalah cara membuat susunan makna kata dalam susunan kalimat. Yang pertama, pengertian kata. Kata sendiri itu adalah susunan terkecil yang diperoleh sesudah sebuah kalimat dibagi menjadi bagian-bagian dan mengandung sebuah ide. Sedangkan makna itu adalah pengertian atau konsep yang dimiliki atau terdapat pada suatu tanda linguistik. Makna sendiri mempunyai 3 keberadaan, yaitu yang pertama, makna menjadi isi dari suatu bentuk kebahasaan. Yang kedua, makna menjadi isi dari kebahasaan. Dan yang ketiga, makna menjadi isi komunikasi yang mampu menumbuhkan informasi tertentu. Selanjutnya, yaitu pembagian kata sebagai predikat. Pembagian kata sebagai predikat itu dibagi menjadi 3 bagian. Dan yang pertama yaitu kata. Kata sendiri adalah ekspresi dan tanda dari gambaran yang abstrak tentang inti sesuatu. Yang kedua, arti setiap kata, yaitu sesuatu yang berdiri sendiri yang dilihat dari sudut fungsi dalam kalimat yang konkret, yang memiliki arti khusus suatu predikat dalam kalimat tertentu. Nah, materi selanjutnya. Terima kasih untuk Mbak Ita Amalia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang makna dan kata. Kata predikat yang dibagi menjadi 6 bagian yaitu eufilog, equivalog, analog, kata predikat dari sudut pandang luas, dan nilai rasa atau kata-kata emosional. Yang pertama, eufilog, sama suara, sama artinya, yaitu kata yang menunjukkan suatu yang sama pula. Misal dengan kata kucing yang hanya menunjukkan satu kata atau kata itu saja. Yang kedua, equivalog, sama suara tapi tidak sama artinya, yaitu kata yang menunjukkan pengertian kata yang berlain-lainan. Misalnya dengan kata genting yang menunjukkan arti atap rumah. Bisa juga diartikan sebagai suatu keadaan gawat. Analog, sama suara sedangkan artinya ada yang berbeda dan ada yang sama, yaitu kata yang menunjukkan kata yang sama tapi juga berbeda-beda dalam kesamaan kata tersebut. Misalnya kata ada, apabila kata itu dikenakan pada Tuhan, manusia, dan hewan di satu pihak sama artinya. Apabila kata dikenakan kepada Tuhan, manusia, dan hewan di satu pihak sama artinya, tetapi di lain pihak tidak sama artinya. Karena terdapat perbedaan antara beradanya Tuhan dan beradanya manusia maupun hewan. Predikat dari sudut isi adalah yang pertama abstrak,
kedua kolektif, yang ketiga sederhana. Kata predikat dari sudut luas adalah predikat singular, predikat partikular, predikat universal, nilai rasa, dan kata-kata emosional yang dinyatakan oleh Postprojo termasuk dalam arti kata. Bahasa adalah sesuatu yang hidup, suatu ekspresi dari manusia dan alat komunikasi. Selanjutnya, macam-macam makna kata. Yang pertama ada makna emotif, yang kedua ada makna denotatif, ketiga makna konotatif, di keempat makna kognitif, yang terakhir makna referensial. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari macam-macam makna dan kata. Macam-macam makna. Macam-macam makna kata. Yang pertama, makna emotif. Makna emotif adalah makna yang timbul akibat adanya reaksi pembicaraan atau sikap pembicara mengenai suatu yang sedang dipikirkan ataupun yang sedang dirasakan. Kedua, makna denotatif. Makna denotatif suatu kata adalah makna yang bisa. Makna denotatif suatu kata adalah makna yang biasa ditemukan di dalam kamus-kamus besar. Makna ini sifatnya sangat langsung. Makna ini sifatnya secara langsung, yaitu makna khusus yang terdapat dalam sebuah tanda dan pada intinya dapat disebut sebagai gambaran suatu pertanda. Yang ketiga, makna konotatif. Makna konotatif adalah makna denotatif yang ditambahi dengan segala gambaran, ingatan, dan perasaan yang ditimbulkan oleh suatu kata. Makna kognitif. Makna kognitif adalah makna yang ditunjukkan oleh acuannya. Makna ini berunsur bahasa yang sangat dekat dengan hubungan. Makna ini yang unsur bahasanya sangat dekat hubungannya dengan dunia luar bahasa, objek atau gagasan, dan dapat dijelaskan berdasarkan analisis komponennya. 5. Makna referensial. Makna referensial merupakan hubungan antara unsur-unsur linguistik berupa kata-kata, kalimat, dan dunia pengalaman non-linguistik. Referensial atau acuan dapat diartikan berupa benda, peristiwa, proses, atau kenyataan. Referen adalah suatu yang ditunjukkan oleh suatu lambang. Membuat susunan makna kata dalam susunan kalimat. Yang pertama, secara struktural kalimat. Jumlah dan jenis kalimat. Struktur internal kalimat utama. Jenis responsi yang diharapkan. Sifat hubungan kalimat. Ada tidaknya hubungan unsur negatif pada kalimat, kesederhanaan dan kelengkapan dasar, posisi kalimat dalam percakapan, konteks dan jawaban yang diberikan. Materi akan disampaikan oleh Mbak Hapsari. Silakan Mbak Hapsari. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang ada kalimat yang dipandang dari jumlah dan jenis klausa. Nah, dipandang dari jenis jumlah dan jenis klausanya, kalimat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri dari satu klausa bebas tanpa klausa berikutnya. Contohnya, Windy tidur, Aman makan. Terus yang kedua ada kalimat bersusun.
Kalimat bersusun adalah kalimat yang terdiri dari satu klausa bebas dan sekurang-kurangnya mempunyai satu klausa terikat. Contohnya, dia pergi sebelum matahari terbit. Kami akan bertanding apabila wasitnya bukan dia. Yang ketiga ada kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari beberapa klausa bebas. Contohnya, saya menyuruhnya pergi, tetapi dia tidak bergeming. Anwar tidak akan bekerja kecuali gaji bulan lalu telah dibayar. Dipandang dari segi struktural internal klausa, kalimat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama ada kalimat sempurna. Kalimat sempurna adalah kalimat yang dasarnya terdiri dari sebuah klausa bebas. Contohnya, saya menyuruhnya pergi, tetapi dia tidak bergeming. Dia pergi sebelum matahari terbit, Arman makan. Nah, yang kedua ada kalimat tak sempurna. Kalimat tak sempurna adalah kalimat yang dasarnya hanya terdiri dari sebuah klausa terikat atau sama sekali tidak mengandung struktur klausa. Contohnya, mau pergi kemana nanti sore? Nah, selanjutnya yang ketiga ada kalimat yang dipandang dari segi responsi yang diharapkan. Dari segi responsi yang diharapkan dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada kalimat pernyataan. Kalimat pernyataan adalah kalimat yang dibentuk untuk menyiarkan informasi tanpa mengharapkan respon tertentu. Contohnya, Ridwan bermain bola, Syahidin seorang penyanyi. Yang kedua ada kalimat pertanyaan. Kalimat pertanyaan adalah kalimat yang dibentuk untuk memancing responsi berupa jawaban. Contohnya, di mana rumahmu? Siapa nama anak Budian? Nah, yang ketiga ada kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang dibentuk untuk memancing responsi berupa tindakan. Contohnya, saya menulis surat. Contohnya itu tadi cepat masuk. Nah, lanjut yang keempat ada kalimat yang dipandang dari segi hubungan antar aksi. Nah, dari segi hubungan antar aksi kalimat dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada kalimat aktif. Kalimat aktif adalah jika subjek suatu kalimat merupakan pelaku perbuatan yang dinyatakan pada predikat. Contohnya, saya menulis surat, dia memukul saya. Kalimat pasif yang kedua. Kalimat pasif adalah kalimat yang jika subjek suatu kalimat tidak berperan sebagai pelaku, akan tetapi sebagai sasaran perbuatan yang dinyatakan sebagai predikat. Contohnya, ayah dipinjami uang oleh pengusaha itu. Yang ketiga ada kalimat medial. Kalimat medial adalah kalimat yang subjeknya berperan sebagai pelaku dan penderita. Contohnya, dia mengobati luka hatinya, aku menampar wajahku. Yang keempat ada kalimat resiprokal. Kalimat resiprokal adalah kalimat yang subjek dan objeknya melakukan suatu perbuatan yang saling berbalas-balasan. Contohnya, Anwar sering sekali baku hantam dengan tetangganya. Kita harus saling tolong-menolong dalam hal. Nah, lalu yang kelima, ada kalimat yang dipandang dari segi ada atau tidaknya unsur negatif pada frasa verba utama. Nah, dipandang dari segi atau tidak adanya frasa negatif pada verba utama dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ada kalimat alternatif dan kalimat negatif. Kalimat alternatif adalah kalimat pengesahan. Ulangi ya, kalimat alternatif adalah kalimat yang pada frasa verbal utamanya tidak terdapat unsur negatif ataupun unsur penindakan. Contohnya, Robi menjual pisang, Ani memasak nasi. Nah, yang kedua ada kalimat negatif.
Kalimat negatif atau kalimat penyangkalan adalah kalimat yang pada frasa verbal utamanya terdapat unsur negatif atau unsur penyangkalan. Contohnya, saya tidak mengenal orang itu. Saya bukan anak Pak Wawan, melainkan anak Pak Ucok. Yang terakhir, yang keenam, ada kalimat yang dipandang dari segi kesederhanaan dan kelengkapan dasar. Dari segi kesederhanaan dan kelengkapan dasar, kalimat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada kalimat formata, yang kedua ada kalimat transformata, dan ketiga ada kalimat deformata. Kalimat formata adalah kalimat tunggal dan sempurna yang terdiri atas satu dan hanya mempunyai satu klausa bebas. Contohnya itu ditujukan untuk mendapatkan perhatian, menimbulkan jawaban yang ragam, dan umumnya untuk pertanyaan-pertanyaan yang singkat. Yang kedua ada kalimat seruan. Kalimat seruan adalah kalimat pendek yang biasanya berpola tetap dengan intonasi tertentu. Yang ketiga ada kalimat pertanyaan. Kalimat pertanyaan adalah kalimat pendek yang biasanya berpola tetap dengan intonasi tertentu. Yang keempat ada kalimat permohonan. Kalimat permohonan adalah kalimat yang menunjukkan responsi perbuatan selain pada gerakan-gerakan tangan yang bisa dilakukan untuk mengiringi salam panggilan. Yang kelima ada kalimat pernyataan, adalah kalimat yang menuntut responsi linguistik dan non-linguistik yang disebut tanda perhatian atau attention. Itu tadi teman-teman penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan mengucapkan kata dan membacanya terlalu tergesa-gesa dan terbata-bata. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.